Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih dapat berkumpul pada diskusi mata kuliah sosiologi pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adelia Fadila selaku moderator pada sore hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita panggil penyanyi kita yaitu Mas Diki Rika. Pada Mas Diki Rika disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa poin penting yang ada di video kedua di materi ketiga. Terus itu di menit 40 sampai selesai. Ada 5 poin yang saya tangkap dari video dari 40 menit sampai selesai. Yaitu poin pertama, yaitu pelaksanaan distribusi tanah di Kabupaten Manokwari ini disebabkan tanah ulayat atau tanah adat ini ingin diubah menjadi tanah negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah proses pemberian hak tanah adat pada sertifikatnya ditulis pemberian hak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah proses pemberian hak pada tanah adat pada sertifikatnya itu ditulis konversi. Yang keempat adalah pemikiran solusi dari masalah ini yang berkaitan dengan konstitusi tanah yang dituangkan dalam skripsi oleh abang kita. Itu yang keempat. Nah, untuk yang kelima, kesimpulan yang dituangkan di dalam skripsi merupakan kesimpulan yang bekerja di lapangan. Mungkin itu saja poin penting yang saya tangkap dari video tersebut. Mungkin dari pembahas 1 ataupun pembahas 2 bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan kepada saya, dan saya kembalikan ke moderator. Setelah kita dengarkan beberapa poin yang disajikan oleh Mas Diki Rika, baiklah kepada pembahas 1 yaitu Mas Diki Hidayat disilakan untuk memberikan komentar. Oke, kepada Mbak Innova disilakan. Dalam paradigma pemanfaatan sosial terdapat 3 teori, yaitu teori struktural fungsional, teori non fungsional, teori konflik. Kemudian dari 3 teori tersebut saya akan menggunakan teori konflik. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Kemudian pertanyaan saya, di dalam video tersebut mahasiswa berpendapat bahwa pelaksanaan redistribusi di Papua itu gagal karena objeknya tanah ulayat dengan berbagai kendala. Dan ketika ditanya oleh dosen mengenai proses untuk bisa sertifikat, disebutkan bahwa proses sertifikatnya melalui konversi. Padahal dalam pembahasan dosen itu menggunakan pemberian hak. Nah, dengan hal tersebut apakah akan menimbulkan konflik ke depannya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari pembahas pertama, silakan dijawab. Terima kasih pada pembahas kedua yang telah memberikan pertanyaan. Dapat yang saya simpulkan bahwa dari pertanyaan dari pembahas pertama, yaitu adalah kendala-kendala yang akan terjadi pada saat distribusi tanah yang ada di Kabupaten Papua. Nah, untuk kendala itu menurut saya ada 2 menurut saya yang saya tangkap. Yang pertama itu adalah kendala hukum dan sosial, karena tanah yang ada di Papua itu adalah memang tanah adat, terus itu dikelola oleh masyarakat setempat dengan
itu logikanya begini saja. Kalau siapa sih masyarakat adat mana yang mau atau yang sudi memberikan tanah mereka atau tanah atau masyarakat setempat kepada orang lain? Itu kebanyakan di masyarakat adat. Nah, itu kendala-kendala. Terus itu kendalanya itu dalam hukum sosial. Itu masalah sosial yang kedua. Yang kedua adalah masyarakat di sana juga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Artinya pemerintah juga harus berpikir ke depannya bagaimana cara menyelesaikan konflik dan supaya kendala-kendala ini tidak akan terjadi ke depannya lagi. Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua adalah kurangnya sosialisasi. Artinya banyak masyarakat adat yang di luar sana belum memahami proses sertifikasi dan konversi yang diusulkan oleh pemerintah setempat. Makanya saran saya pemerintah ke depannya itu harus berpikir secara logis ataupun ke depannya bagaimana cara berdekat langsung dengan masyarakat setempat supaya kendala-kendala ataupun masalah ke depannya ini tidak akan terjadi lagi. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Dan saya kembali ke moderator. Baik, untuk pertanyaan Mbak Innova sudah dijawab oleh Mas Vikram. Apakah Mbak Innova sudah puas dengan jawabannya atau masih ada tambahan? Terima kasih Mbak Innova telah memberikan pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahas 2 yaitu Mas Zikri Hidayat. Disilakan untuk memberikan pertanyaan. Pertama-tama mengenai materi ketiga kan tentang nilai di sana. Nah, seperti yang kita ketahui tujuan nilai di sana adalah memberikan kesejahteraan sosial. Nah, jika dilihat dari teori pilihan rasional, yang mana setiap aktor pihak berfungsi sebagai pemain dalam sistem, alternatif pilihan dan dia bagi setiap aktor, sejumlah dampak mungkin terjadi dalam sistem dan setiap tindakan aktor. Perspektif profesionalitas setiap aktor jumlahnya lebih dari dampak yang mungkin terjadi, dan 5 ekspektasi harapan aktor berdasarkan parameter sistem. Nah, seperti kita ketahui bahwa di F12 sana yang terjadi di Marua ini terbilang kurang sukses dikarenakan ada teori pilihan nasional yang mana masyarakat kurang ikut andil dalam melakukan sosialisasi. Itu tentu saja itu ada pilihan masyarakat sendiri untuk tidak ikut andil. Dan kedua adalah pilihan kantor penahanan Manokwari yang kurang memperhatikan dampak sosial antara keputusan dari berita tersebut, yang mana hanya menyerahkan sertifikat dan tidak memikirkan dampak selanjutnya. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana proses pemberian hak atau konversi tanah negara dilakukan agar dapat bisa disertifikasikan, dan apa tantangan utamanya? Sebenarnya kita ketahui tadi bahwa tantangannya dalam teori pilihan nasional ada pilihan-pilihan masyarakat yang menyebabkan adanya suatu hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang menyebabkan terjadinya teori konflik juga antara masyarakat dan pemerintah yang memiliki peran yang lebih besar. Jadi mungkin bagaimana tantangan utama yang lain selain itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada pembahas kedua, dan saya juga tidak menyangka dengan pertanyaannya dengan panjang dan dengan pertanyaan yang ada 2 yang saya tangkap pertanyaannya. Yang pertama adalah proses pemberian hak atau konversi tanah negara. Yang kedua adalah tantangan utamanya bagaimana pemerintah ataupun tanah wilayah tersebut bisa secara damai dan secara menyelesaikan masalah tersebut. Kalau menurut saya, yang pertama adalah proses pemberian hak atau konversi tanah negara. Pemerintah perlu melakukan itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan penetapan tanah. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah pengajuan permohonan. Masyarakat adat atau masyarakat setempat bisa mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan atau Pemda setempat. Yang ketiga adalah sertifikasi dan penelitian. Terus itu yang keempat penyuluhan dan visualisasi. Nah, untuk penyuluhan dan visualisasi ini pemerintah juga harus berpikir secara keras bagaimana menarik hati masyarakat, ya kan, agar kedepannya untuk proses pemberian hak atau konversi di tanah ini bisa terselesaikan. Nah, itu untuk penyuluhan dan visualisasi. Yang kelima adalah keputusan dan pemberian hak, dan yang keenam adalah penerbitan sertifikat. Nah, dari kelima poin itu, kalau memang sudah pemerintah sudah melaksanakan, terus itu sudah berkolaborasi dengan masyarakat setempat dengan baik, otomatis masyarakat ataupun tanah yang ada di situ tidak bisa diganggukan oleh orang lain karena pemerintah sudah melakukan penerbitan sertifikat. Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua adalah tantangan utamanya. Kalau masalah tantangan utamanya ada pasti. Yang saya tangkap adalah tantangan utamanya konflik antara masyarakat adat dengan dengan pemerintah. Itu pasti akan terjadi walaupun berkepanjangan, itu pasti akan terjadi juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kurangnya pemahaman hukum. Nah, setahu saya saya tidak mengatakan bahwa di sana itu minim atau apa, tapi yang saya tangkap kurangnya pemahaman di sana ataupun pendidikan di sana sehingga pemerintah juga susah untuk bersosialisasi atau melakukan pendekatan ke depannya. Makanya pemerintah perlu waktu atau perlu tenaga untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat tanah wilayah. Untuk itu, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ikram telah menjelaskan dari pertanyaan pembahas 2. Kepada pembahas 2, apakah sudah puas dengan pertanyaannya? Terima kasih kepada pembahas 2 yang telah berkenan memberikan pertanyaan kepada penyaji. Mungkin setelah kita dengarkan sampai akhir materi yang telah disajikan oleh penyaji, untuk mengakhiri pada sajian materi terakhir, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.